Halo, nama saya Sania Puela Margareta Langitan dengan NIM 205341171. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi terkait protokol transport TCP dan UDP. Pokok pembahasan yang pertama, protokol apa yang digunakan. Yang kedua, mengapa menggunakan protokol tersebut. Yang ketiga, cara kerjanya. Untuk perbedaan TCP dan UDP, TCP antara lain, pengiriman berbasis koneksi dapat diandalkan, data dijamin urut, menyediakan full control. Apabila ada data yang belum dikirim atau hilang, data akan dikirim ulang. Sedangkan UDP, pengiriman tidak berbasis koneksi, tidak dapat diandalkan, pengiriman data secara terus-menerus dengan tidak peduli apabila data diterima atau tidak. Yang penting, data telah dikirimkan, mengutamakan aspek kecepatan. Apabila ada data yang tidak terkirim atau hilang, maka protokol tidak akan mengirim ulang data. Dengan adanya perbedaan ini, maka aplikasi yang menggunakan TCP antara lain Electronic Commerce, File Transfer, Email, Chat Groups, layanan Spotify, telepon internet, jam internet, weather service, layanan berbagi video YouTube, layanan download torrent, robotic surgery control remotely over a network. Sedangkan aplikasi yang menggunakan protokol UDP antara lain video streaming, TV internet, radio internet, dan layanan story Instagram. Selanjutnya adalah cara kerja TCP pada aplikasi. Yang pertama pada Electronic Commerce. Dengan port dan soket seperti ini, TCP bekerja dengan mengirimkan data secara berurutan pada aplikasi e-commerce ketika kita akan mengirimkan data. Maka sistem TCP memungkinkan kita menerima data-data secara berurutan, dan apabila terjadi sebuah kesalahan atau data yang dikirim tidak diterima atau hilang, maka server akan menginformasikan kehilangan data tersebut pada klien. Selanjutnya, file transfer dengan port dan soket seperti ini. TCP bekerja pada klien, kemudian server, di mana untuk membangun TCP ini, kita memerlukan sinkronisasi terlebih dahulu. Sinkronisasi dari klien akan diberikan kepada server, dan kemudian server menerima sinkronisasi tersebut setelah mengirim SYN plus ACK. Sebagai balasan pada klien, klien pun menerima data dari server, dan kemudian mengirimkan ACK sebagai respon kepada server. Setelah terjadi proses three-way handshake ini, maka koneksi sudah terbangun sehingga klien dapat mengakses file transfer. Selanjutnya email dengan nomor port seperti ini dan soket. Untuk cara kerja pada email juga serupa, di mana terjadi sinkronisasi kepada server dari klien. Setelah sinkronisasi dari klien server akan mengirimkan SYN plus ACK pada klien, di mana klien akan mengirimkan responnya berupa ACK kepada server. Dari sinilah klien baru bisa mengirimkan email. Selanjutnya chat groups dengan nomor port dan soket seperti ini. Cara kerjanya yaitu terjadi sinkronisasi kepada server dari klien. Setelah sinkronisasi dari klien, server akan mengirimkan SYN plus ACK pada klien, di mana klien akan mengirimkan respon berupa ACK kepada server. Dari sini klien baru bisa mengirimkan chat. Selanjutnya pada layanan Spotify dengan nomor port dan soket seperti ini. Adanya TCP ini bermanfaat supaya klien yang mengakses layanan Spotify ini dapat dijamin bahwa data yang dikirim dapat diterima dengan baik dan terurut. Apabila terjadi kesalahan, data yang dikirim tidak dapat diterima atau hilang, maka server akan menginformasikan data yang hilang tersebut kepada klien. Selanjutnya, telepon internet dengan nomor port dan soket seperti ini. Untuk cara kerja TCP pada telepon internet juga sama, ada SYN plus ACK berasal dari server, kemudian ACK merupakan respon dari klien kepada server. Kemudian jam internet dan dengan nomor port seperti ini dan soket seperti ini. TCP di sini bermanfaat supaya klien yang mengakses jam internet dapat dijamin bahwa data yang dikirim dapat diterima dengan baik dan terurut. Selanjutnya weather service dengan port dan soket seperti ini.
TCP di sini bekerja supaya klien bisa mengakses layanan weather service dan dapat dijamin bahwa data yang dikirim dapat diterima dengan baik. Apabila terjadi kesalahan data tidak diterima atau hilang, maka server akan menginformasikan data yang hilang tersebut kepada klien. Selanjutnya, layanan berbagi video YouTube dengan nomor port dan soket seperti ini. Untuk membangun koneksi, klien mengirimkan sinkronisasi, kemudian server mengirimkan SYN plus egg pada klien. Setelah itu, klien pun merespon dengan mengirimkan egg. Selanjutnya, layanan download torrent dengan nomor port dan soket seperti ini. Pada aplikasi ini, juga untuk melakukan download menggunakan protokol TCP dapat berguna supaya download yang dapat diterima dengan baik dan dapat di-download secara utuh. Kemudian pada robotic surgery control remotely over a network dengan nomor port dan soket seperti ini. Robotic surgery menggunakan protokol TCP sebagai protokol komunikasi dalam mengirimkan set perintah setelah instruksi diterima, kemudian diteruskan kepada robot untuk dieksekusi. Pada aplikasi ini, dokter bedah tidak harus hadir di kamar operasi yang memungkinkan untuk melakukan operasi jarak jauh. Selanjutnya, cara kerja UDP pada aplikasi. Yang pertama ada video streaming dengan nomor port dan soket seperti ini. Ketika aplikasi ini menggunakan UDP, maka sinkronisasi yang dilakukan dari klien kepada server akan dibalas oleh server dengan mengirimkan balasan dari sinkronisasi tersebut kepada klien. Namun dari sini, klien tidak memberikan respon balik pada server sehingga server terus-menerus mengirimkan datanya kepada klien tanpa memedulikan apakah ada data yang dikirim itu benar atau urut atau tidak. Selanjutnya, TV internet dengan nomor port dan soket seperti ini. Pada aplikasi TV internet, bagaimana UDP bekerja? Di sini, klien akan melakukan akses ke TV internet. Akses ini terjadi setelah klien melakukan sinkronisasi kepada server. Selanjutnya, radio internet dengan nomor port dan soket seperti ini. Pada layanan radio internet pun sama, di mana klien hanya mengirimkan sinkronisasi dan kemudian server menerima sinkronisasi tersebut. Akan tetapi setelah server mengirimkan data kepada klien, klien tidak merespon data tersebut apakah sudah diterima dengan baik atau belum. Berikutnya layanan story Instagram dan dengan nomor port dan soket seperti ini. Pada layanan story Instagram pun serupa, karena menggunakan protokol UDP, maka cara kerjanya adalah ketika klien melakukan sinkronisasi kepada server, maka server menerima sinkronisasi tersebut dan data dikirim kepada klien. Namun klien tidak merespon apakah data dari server diterima dengan baik atau tidak. Demikianlah penjelasan saya mengenai protokol transport TCP dan UDP. Sekian dan terima kasih.